Jangan lupa like dan share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Halo, assalamualaikum mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi vlog tentang budgetin bulanan aku di bulan Desember nanti. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana aku mengatur keuangan keluarga aku, simak videonya sampai habis ya dan jangan di skip-skip. If I could lay down beside you, I would. Oke mam, langsung aja kita masuk ke budgetin bulan Desember 2021. Sebelum melangkah lebih jauh, aku mau jelasin dulu kalau di budgeting aku kali ini aku mau gabungin antara uang bulanan dari Pak Suami dan juga penghasilan endorsement aku. Sebenarnya ini banyak banget di request dari 2 bulan sebelumnya tentang bagaimana cara aku mengatur keuangan dan bagaimana atau aku anggarkan untuk apa penghasilan pribadi aku dari gaji YouTube dan juga endorsement yang aku dapat. Tapi kali ini baru sempat untuk aku buat. Nah, di sini untuk keluarga aku masih keluarga kecil ya mam, dengan 3 anggota keluarga, 2 orang dewasa dan 1 orang balita. If I could lay down beside you, I would. Oke mam, budgeting kali ini nggak banyak yang berubah, cuman ada beberapa item yang aku hilangkan dan yang aku tambahkan. Pokoknya untuk garis besarnya masih sama dengan budgeting aku di bulan-bulan sebelumnya. Aku mau kasih tahu untuk uang bulanan dari Pak Suami, aku terima 6 juta rupiah. Ini di luar dari uang jajan Pak Suami dan juga uang bensin Pak Suami. Jadi kalau untuk uang bensin dan jajan Pak Suami itu udah dia potong tersendiri ya mam, sebelum dia kasih uang bulanan sebanyak 6 juta rupiah itu ke aku. Jadi aku nggak ngatur lagi tuh untuk penghasilan lain-lainnya Pak Suami, aku nggak ngatur. Pokoknya kalau misalnya ada tambahan penghasilan Pak Suami itu masuk ke tabungan pribadi suami aku sendiri. Nah, untuk uang jajan dan uang bensin pokoknya itu semuanya yang ngatur Pak Suami sendiri. Nah, di sini untuk penghasilan endorsement aku di bulan ini tuh sebanyak 2.300.000. Untuk gaji YouTube di sini aku nggak cantumin karena emang di bulan ini aku nggak terima gaji YouTube. Itu kurang 11.000 rupiah mam baru bisa cair. Jadi yang aku tambahkan hanya penghasilan endorsement istri aja. Terus lanjut, di sini ada beberapa kewajiban yang nggak bisa dibayarkan gitu ya mam. Jadi yang pertama ada saving atau tabungan wajib. Setiap aku terima uang bulanan dari Pak Suami, sebelum aku tarik dan dibagi ke dalam posnya masing-masing, aku langsung transfer sebanyak 1.500.000 ke ATM tabungan. Nah, ini tuh tabungan jangka panjang yang nggak boleh diapa-apain, nggak boleh diambil ataupun digunain kalau misalnya butuh atau pengen beli sesuatu. Jadi ini tuh dianggarkan untuk tabungan pendidikan anak, tabungan masa depan. Pokoknya ini tuh wajib banget aku store setiap bulannya. Lanjut yang kedua, untuk token listrik ada 400.000. Untuk bulan ini lebih hemat ya mam. Bulan 11 ini aku cuma menggunakan 350.000 aja. Jadi ada sisaan 50.000 gitu, dan itu masuk ke anggaran atau tabungan pribadi istri. Bisa juga aku gabungin ke pos dana darurat ataupun sedekah. Nah, jadi untuk token listrik masih main di antara 350.000 sampai dengan 400.000. Lanjut untuk pulsa data 120.000, ini sudah untuk suami dan istri. Jadi aku cuman pakai pulsa data untuk internet itu yang XL yang unlimited, dan Pak Suami pakai 5 GB yang dari Indosat. Itu cukup alhamdulillah untuk 1 bulan.
Terus untuk iuran sampah di sini minta maaf aku salah tulis ya, itu aku tulisnya iuran. Padahal harusnya nulis iuran sampah itu sebanyak 10.000. Terus ada TV kabel 25.000, ada sedekah ini 100.000, ada arisan keluarga 125.000. Jadi total pengeluaran untuk kewajiban setiap bulannya sebanyak 2.770.000. Lanjut di kolom kebutuhan. Nah, di kebutuhan ini yang paling penting setiap bulannya ada poin pertama yaitu beras. Untuk bulan ini aku nggak anggarkan untuk beli beras. Biasanya di sini aku menghabiskan 10 sampai 15 liter dalam satu bulan. Tapi untuk bulan ini berhubung masih ada sisa beras dari bulan lalu dan aku juga ada kiriman dari kampung, jadi untuk anggaran beras di sini aku kosongkan aja. Down beside you, I would, when nothing really matters. Lanjut ke poin kebutuhan selanjutnya ada gas dan galon. Di sini aku anggarkan Rp100.000. Jadi untuk setiap bulannya aku menghabiskan 2 buah tabung gas yang ukuran 3 kg dan sebenarnya untuk harga di tempat aku tuh cuma 20.000 per gas. Jadi sebenarnya untuk anggaran gas itu cuma 40.000 dan 60.000 itu aku anggarkan untuk galon. Nah lanjut untuk kebutuhan belanja bulanan, setiap bulannya aku anggarkan 500.000. Meskipun di setiap awal bulan aku tidak membelanjakan secara sekaligus sebanyak 500.000, biasanya hanya 300 ribuan aja, dan untuk sisanya biasanya aku belanjakan kalau misalnya di pertengahan bulan kebutuhan di rumah itu ada yang kebetulan habis dan itu masih kadang nyisa di akhir bulan. Lanjut untuk belanja mingguan, di sini aku anggarkan 800.000. Untuk kebutuhan anak ada 350.000. Jadi untuk kebutuhan anak di sini aku kurangi dari budget sebelumnya ya. Sebelumnya aku biasa anggarkan 450.000, sekarang aku kurangi menjadi 350.000 aja. Nah, alasan kenapa aku mengurangi untuk budget kebutuhan anak akan aku jelaskan di poin selanjutnya. Untuk total pengeluaran di kebutuhan bulanan sebanyak Rp1.750.000. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Oke Mam, lanjut lagi. Di sini aku untuk belanja mingguan aku anggarkan 200.000 per minggu. Aku kalikan dengan 4 berarti totalnya 800.000. Nah, di sini sebenarnya untuk anggaran 800.000 ini terlalu besar ya Mam untuk belanja mingguan di tempat aku. Sementara untuk belanja mingguan di tempat aku biasanya aku hanya menghabiskan 400 sampai 450 atau paling banyak di 500.000 dalam setiap bulannya. Karena untuk belanja per minggu ataupun per 10 hari dan per 2 minggu aku belanjanya biasanya nggak sampai di 200.000. Jadi paling banyak yang nyisa dari belanja mingguan ya Mam. Di akhir bulan biasanya aku menyisakan dari budget belanja mingguan itu paling banyak 450.000 dan paling sedikit itu 200.000 rupiah. Nah, untuk kebutuhan anak di sini aku jelaskan poin yang pertama untuk skincare anak itu aku anggarkan 200.000. Di sini untuk membeli kebutuhan anak ya, meliputi minyak telon, sabun, shampoo, bedak, parfum dan lain-lain. Nah, untuk susu anak sendiri di sini aku menganggarkan 150.000 dari yang sebelumnya 250.000 ya. Jadi belakangan ini Kakak Rasya itu udah nggak terlalu konsumsi susu. Jadi yang biasanya aku beli 3 kotak ukuran 800 gram dalam sebulan, sekarang sudah berkurang menjadi 2 kotak dalam 1 bulan. Jadi di sini aku cuma menganggarkan 150.000 aja. Sementara untuk budget diapers di sini aku kosongkan karena sudah selama 1 tahun belakangan Kakak Rasya sudah tidak menggunakan diapers. It's been way too long. If I could lay down beside you. Oke Mam, lanjut lagi. Di sini untuk poin atau anggaran lain-lain ada beberapa item.
Yang pertama ada skincare ibu. Di sini aku anggarkan 450.000. Untuk skincare biasanya tidak habis secara bersamaan dalam 1 bulan ya mam. Jadi dalam 1 bulan paling banyak aku hanya menghabiskan Rp300.000 saja. Jadi dari sisaan skincare ibu juga biasanya aku masukkan ke dalam tabungan ataupun dana darurat. Lanjut, poin kedua ada anggaran untuk jajan ibu. Dari sini biasanya aku ambil untuk jajan, untuk beli cemilan atau stok frozen food di rumah. Di sini aku anggarkan Rp200.000. Sama seperti jajan ibu, untuk jajan anak juga aku anggarkan Rp200.000. Dari sini biasanya aku ambil untuk stok cemilan di rumah untuk anak aku ya mam. Nah, untuk dana hiburan di sini aku juga anggarkan Rp200.000 saja. Biasanya di sini aku gunakan kalau di weekend ataupun mau malam mingguan gitu. Di sini kita ambil dananya. Jadi kadang di weekend atau di hari Sabtu atau Minggu itu lagi malas masak, pengen jalan-jalan keluar rumah sebentar, pengen jajan di luar rumah, di sini aku ambil anggarannya. Nah, biasanya juga aku tambahkan dari anggaran jajan aku dan juga anak aku. Dan ada dana darurat juga. Di sini aku anggarkan di Rp200.000. Sebenarnya untuk bulan sebelumnya aku cuma anggarkan Rp100.000. Kali ini aku tambahkan lagi Rp100.000 menjadi Rp200.000 karena aku ada rencana sama Pak suami untuk melakukan perjalanan keluar kota. Jadi untuk jaga-jaga saja di perjalanan, makanya aku tambahkan menjadi Rp200.000. Dan lanjut ada tabungan pribadi istri. Di sini untuk tabungan pribadi semuanya aku masukkan dari penghasilan endorsement aku di bulan ini sebanyak Rp2.300.000. Aku masukkan semuanya ke dalam tabungan pribadi istri karena untuk bulan ini atau bulan Desember ini aku tidak ada rencana untuk membeli apapun dari penghasilan endorsement aku. Jadi semuanya aku masukkan ke dalam tabungan pribadi aku. Nah, untuk total pengeluaran dari anggaran lain-lain ini sebesar Rp3.550.000. Untuk total pengeluaran di bulan Desember, di sini aku tambahkan kewajiban, kebutuhan dan juga anggaran lain-lain yaitu Rp2.770.000 ditambah Rp1.750.000 ditambah Rp3.550.000 sama dengan Rp8.070.000. Nah, untuk saldo yang tersisa di sini dari anggaran yang terkumpul di awal bulan yaitu sebanyak Rp8.300.000 dikurang pengeluaran Rp8.070.000 itu tersisa Rp230.000 saja. Nah, pasti akan muncul pertanyaan, Rp230.000 ini akan aku kemanakan atau aku anggarkan kemana? Jadi biasanya aku bakalan lihat di akhir bulan. Biasanya aku akan masukkan ke dalam tabungan pribadi aku sendiri. Bisa juga aku anggarkan untuk dana darurat atau dana tak terduga. Bisa juga aku anggarkan ke dalam bentuk sedekah. Di sini tidak selalu berupa uang ya mam. Bisa saja aku belikan dalam bentuk barang lalu aku bagi ke orang yang tidak mampu atau saudara-saudara kita yang kurang mampu. Terus untuk jajan perintilan dapur, kadang-kadang ya mam, namanya juga perempuan. Terus bisa juga aku anggarkan untuk kondangan ataupun acara keluarga. Jadi biasanya di akhir bulan baru aku pilah-pilah akan aku masukkan ke anggaran yang mana. Dan selalu ada pertanyaan untuk memberikan ke orang tua, biasanya aku anggarkan berapa. Jadi untuk memberikan ke orang tua atau memberikan nafkah kepada kedua orang tua, biasanya aku tidak memberikan setiap bulan karena alhamdulillah kondisi kedua orang tua kami, baik orang tua aku dan orang tua Pak suami, itu jauh di atas kami. Jadi biasanya kalau misalnya main ke rumah mereka, kami membawa dalam bentuk oleh-oleh
atau buah tangan gitu Mam, entah beli jajanan, buah dan lain-lain. Tapi kalau misalnya mau memberi ke orang tua, kalau Pak suami biasanya memberi ke orang tua aku, dan kalau aku memberi ke orang tua Pak suami, seperti itu saja. Dan gak ada anggaran khusus ya Mam, biasanya aku ambil dari uang jajan aku pribadi atau tabungan aku pribadi. Begitupun sebaliknya dengan Pak suami. Di sini ada juga pertanyaan, apa punya tabungan tambahan atau tidak? Jadi tabungan tambahan di sini biasanya aku dapatkan dari sisa uang belanja bulanan dan juga mingguan ya. Nah, pokoknya dari sisa uang belanja bulanan dan mingguan, dari sini aku biasanya mendapatkan nominal yang lumayan banyak, karena jika digabung di akhir bulan untuk sisa uang belanja bulanan dan mingguan, aku paling banyak mengumpulkan 450.000 dan juga paling sedikit itu 200.000. Pokoknya di setiap akhir bulan aku pasti mendapatkan tabungan tambahan dari anggaran atau sisaan belanja. Biasanya aku masukkan lagi ke tabungan pribadi ataupun aku belanjakan untuk perintilan-perintilan dapur. Oke Mam, sampai di sini dulu video aku untuk hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @kiriski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.